Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kegiatan kita pembelajaran belajar IPA SMP bab 2 Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Baik Kakak, hari ini Ibu akan sampaikan kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, kompetensi inti bisa dibaca di sini. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tamak mata. Kompetensi dasar menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Persepsi kita yang pertama, jadi sebelum kita belajar kita harus tahu apa tujuannya. Tujuan belajar kita. Ternyata di dalam Al-Quran di surah Al-An'am, dan dialah yang menurunkan air hujan dan langit. Dari langit ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, Masya Allah, jelas, rinci, detail. Di dalam Al-Quran disebutkan air hujan fungsinya untuk apa, Kak? Air? Iya, menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi kalau nggak ada air, proses fotosintesis pun akan terhambat. Nah, kita belum melakukan eksperimen ya. Kemarin proyek kita terakhir apa, Kak? Belum ya, kelas 9 belum ada proyek ya. Kelas 7, 8 aja sudah ini. Untuk tujuan kita mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, materinya yang pertama, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Perhatikan, di gambar ini ada gambar apa? Pot? Tanaman. Semua punya tanaman di daerah rumah? Di area rumah ada tanaman? Banyak tuh, suaranya Anis tuh. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, kita bahas dulu Angiospermae. Angiospermae, pernah dengar Angiospermae? Artinya dia tanamannya itu berbiji. Ini contohnya bunga anggrek. Berbiji. Angiospermae. Ada yang tahu Angiospermae? Udah cek? Angiospermae. Nanti sambil kita cross check nih Angiospermae. Nah. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji memiliki spermatofita. Dia ada biji terbuka sama biji tertutup. Jadi tumbuhan berbiji. Dia punya biji, namanya tanaman Angiospermae. Angiospermae berbiji tertutup. Dia proses perkembangbiakannya ada dua macam. Jadi anggrek itu ada dua macam. Satu vegetatif dan generatif.
vegetatif alami. Ada vegetatif alami dan buatan. Jadi vegetatif itu yang tanpa pertemuan sel ovum dan sel sperma. Kalau generatif itu ada pertemuan sel ovum dan sel sperma. Nah, perhatikan ini vegetatif ya. Kita belajar membedakan vegetatif terlebih dahulu. Vegetatif ada dua macam, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Boleh disimak ya PPT-nya. Vegetatif alami itu contohnya rizoma. Rizoma itu dari kunyit, laos, stolon. Itu yang dia merambat. Umbi lapis, bawang. Umbi batang, dia dari kentang. Tunas dan tunas adventif itu dari cocor bebek. Nah, untuk vegetatif buatan kita sudah pernah belajar, ada stek, ada merunduk, ada cangkok. Ada yang pernah praktek ini semua? Vegetatif, Ibu tanya dulu, ada yang pernah mempraktekkannya? Belum pernah. Oke, nanti kita coba. Kenapa, Kak? Lihat di screenshot di screen-nya Ibu juga boleh, mau buka sendiri juga boleh. Tafadhol. Gimana mudahnya? Oh, iya kah? Masya Allah. Hmm. Bentar, ini Marca baru masuk. Oh gitu, Mbak bilang. Itu saya di sini share screen loh. Sudah? Masih belum? Masih belum? Oke, boleh buka sendiri-sendiri aja Gin di slide-nya. Setelah lagi nunggu meet-nya. PowerPoint-nya ada di grup kelas. Iya, belajar IPA SMP kelas 9 bab 2. Ketemu? Padahal lengkap loh gambarnya ini. Gak ada. Oke. Ya, di screenshot di nganunya nggak ada ya. Ibu keluarkan aja ini ya, share screen-nya. Tuh, start lagi. Masuk share screen? Masuk. Sekarang PowerPoint sudah terlihat di share screen? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ulangi lagi perkembangbiakan tumbuhan dua macam, vegetatif sama generatif. Yang vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang alami ada rizoma, gambarnya jelas, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada tunas dan tunas adventif, itu pada cocor bebek. Selanjutnya, vegetatif buatan. Ada stek, ada runduk, ada cangkok. Ini udah pernah coba belum kakaknya? Stek, runduk, sama cangkok. Salah satu, cangkok udah pernah, oke. Belum sama sekali, ada yang belum sama sekali? Cangkok sudah. Ada yang belum stek? Oke, semuanya. Ada yang punya bunga tanaman mawar di rumah? Melati.
Pucuk merah. Oke, nanti kita coba. Ibu jelaskan dulu lanjutnya ada generatif. Nah, perkembangbiakan terjadi melalui pertemuan gamet jantan dan gamet betina atau sel jantan dan sel betina, sel ovum dan sel sperma. Kelihatan, Kak? Mekanisme pembuahan ganda pada angiospermae. Nah, di situ bisa kita lihat ada bagian-bagian dari tumbuhan. Ada putik, kepala sari, bakal buah, bakal biji. Nah, di situ ada sel sperma sama sel telur. Kita belok ke kanan dulu, kita ke kanan, arah kanan, fertilisasi. Hasil pembuahan, calon tumbuhan baru. Setelah itu calon tumbuhan baru berubah menjadi daging, ada biji di dalamnya, ada biji, terus kecambah dan tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru yang sudah mulai bisa bereproduksi, polen artinya dia sudah mengalami penyerbukan. Nah, penyerbukan masih ingat nggak Kak konsepnya? Penyerbukan ada banyak kan model-modelnya? Ada penyerbukan bastar, terus penyerbukan pada diri sendiri. Ya nggak? Masih ingat itu pelajaran SD? Lupa. Oke, dibuka nanti deh. Materi biologi kan? Kita lanjut di situ setelah terjadi fertilisasi, bulir serbuk membentuk serbuk sari. Setelah itu, di dalam serbuk sari tadi ada inti kandung lembaga sekunder, inti sel, ada sel telur, ada inti sel generatif. Mereka melakukan pembelahan diri ya. Jelas itu ya, pembuahan dua inti kandung lembaga sekunder menjadi sel generatif 2. Jadi dia pembelah diri. Masya Allah ya, kecilnya kita aja syukur-syukur bisa lihat putik sama benang sari. Gak bisa lihat bijinya yang kecil. Kalau kita tanaman yang dikotil kan mudah banget kan kita lihat bijinya. Kalau yang monokotil ini yang susah. Kita lanjutkan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Jadi kalau kakak nanti berniat untuk mempelajari lebih detail ya biasanya masuk di jurusan biologi bagian botani itu tentang tanaman-tanaman. Jadi Masya Allah, Allah ciptakan berbagai macam jenis tanaman dengan ciri-ciri khusus yang berbeda-beda. Nah, di sini reproduksi pada Gymnospermae diawali penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi dia nggak diletakkan dibantu oleh serangga, nggak dibantu oleh manusia, tapi dia karena tiupan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus. Nanti akan Ibu coba carikan video tentang penyerbukan ya Kak. Pada bakal biji terdapat struktur liang biji, mikrofil, dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, pernah lihat tanaman ini Kak? Pilus ya? Pilus ya namanya ya? Biasa di pantai. Pilus atau pinus? Pinus ya? Pinus. Pine, tanaman cemara-cemaraan. Ini biasa dipakai untuk hiasan craft. Terus kalau makanannya bernya Marcha kayaknya ya. Marcha atau Marsha? Marcha atau Marsha? Biasanya di Marsha ada ini. Oke, kita lihat di sini tanaman Gymnospermae. Kita lihat skemanya di sini ada jantan dan betina, mikrosporangium, megasporangium, sel induk, megasporangium, mikrospora dan gametofit jantan dan betina.
Kalau jantan itu ada namanya sari. Kalau betina, putik. Jangan salah ya, Kak. Kalau benang sari, serbuk sari itu punya jantan. Kalau putik itu punya betina. Nah, spermatozoid sama sel telur dia melakukan peleburan sel, menghasilkan zigot, embrio, biji. Masya Allah, begitu detailnya ya Allah menciptakan. Oke, kita masuk di tumbuhan lumut dan paku. Pernah lihat lumut? Kalau belum lihat lumut nih, gambar lumut yang sebenarnya. Kalau kita lihat detail, kalau ini gambarnya tanaman paku, tumbuhan paku-pakuan. Suflir, ini biasa di pinggiran. Ya, satu kerabat lah dengan lumut, temenannya biasanya deket-deketan dia kalau tumbuh. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada lumut dan paku. Dia berlangsung secara bergantian, Kak. Ternyata dia dua jenis perkembangbiakannya. Dua jenis saat ini dua pergiliran, melakukan pergiliran. Ada disebut metagenesis. Ada dua fase, fase pertama vegetatif, sporofit, dan fase generatif. Jadi ada dua fase di situ. Kalau tanam tumbuhan ada juga, nanti kita bisa cek nih. Metagenesis pada tumbuhan. Tahap pertama, spora. Spora berarti vegetatif. Protonema, terus gametofit. Gametofit tumbuhan itu lumut jadi dewasa, dan dari situ peleburan mulai generatifnya. Jadi ada dua tipe. Melakukan dua tipe reproduksi. Namanya metagenesis. Nah, ini tumbuhan paku. Yang kayak uler-uleran biasanya ya, Kak ya. Yang ada di daerah sekolah ya. Namanya Lycopodium sp. Nah, ini metagenesis pada tumbuhan paku. Peralihan. Sama di situ ada dua kali, ada dua tahap. Tahap pertama vegetatif, tahap kedua generatif. Bisa dilihat tabelnya nanti. Dari situ ada pertanyaan, jadi cukup diketahui dulu, boleh dihafal, boleh juga tidak, tapi cukup dipahami. Jadi model perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua secara garis besar, vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif ada vegetatif alam dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan atau reproduksi yang dilakukan pergiliran itu disebut metagenesis. Ada dua fase, fase vegetatif dan generatif. Dari situ ada pertanyaan, Kak. Jadi secara garis besar, intinya kuncinya itu. Boleh dicatat yang penting-penting. Kita lanjutkan di pembelajaran yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nih, ada gambar pertama hidroponik. Ada kan di sekolah? Ada yang punya di rumah hidroponik? Masih lah. Nanti kita belajar. Jadi hidroponik ini metode budidaya tanaman menggunakan air. Terus kemarin kita coba membuat aeroponik. Apa bedanya aeroponik sama hidroponik? Hidroponik itu semua pakai air, khusus air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air. Jadi pupuknya itu kita larutkan di air yang mengalir tadi. Berbeda dengan aquaponik. Bukan aeroponik ya, aquaponik. Aquaponik atau aeroponik ya. Kalau aeroponik sama aquaponik itu kira-kira sama atau beda? Nanti kita browsing ulang ya. Yang di sekolah kemarin kita coba ada ikan. Jadi dari kotoran ikan itu jadi sumber makanan proteinnya pada tanaman. Walau mungkin karena jenis ikannya berbeda. Harusnya ikannya ikan lele biasanya yang mudah. Terus medianya mungkin
airnya. Jadi banyak faktor kalau kita menggunakan perkembangbiakan tumbuhan ini dengan hidroponik ya Kak. Jadi airnya harus terus ngalir, listrik juga harus hidup, ya enggak? Tapi enaknya kita nggak nyiramin. Pupuknya, takarannya itu harus sesuai. Jadi ketika kita perhatikan ya udah. Tapi kalau menurut Ibu lebih suka pakai tanah sih. Kalian suka pakai apa? Menurut Kakak? Enggak tahu Rona itu belum pegang. Belum pegang yang anget-anget itu pasti Rona. Ketawa lagi dia. Nanti kita coba-coba. Kita latihan-latihan terus. Jadi yang simple itu bisa pakai botol bekas. Nah, kita lanjutkan dulu di vertikultura. Budidaya tanaman dengan membuat instalasi bertingkat. Oh, ini yang biasa kita buat nih. Jadi posisinya akuarium, ikan, di atasnya itu tanaman hidroponiknya. Itu namanya vertikultura. Ah, ini. Ada gambarnya nih, Kak. Keren kan? Jadi kalau panen tinggal ngambil aja nanti itu. Dari pipa-pipa biasanya. Selanjutnya, kultur jaringan, proses perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media yang steril yang mengandung nutrisi. Jadi dia diambil ya, memang sengaja diambil sampelnya diperbanyak di botol-botol, terus dipindah ke media tanam. Iya, di apa ya, di botol-botol kecil gitu ya. Dalam laboratorium pastinya. Ada pertanyaan dari situ? Kenapa? Belum pernah Ibu, belum coba yang kultur jaringan. Ibu cuma pernah buat itu perkembangbiakan bakteri aja, jadi koloni-koloni aja. Bakteri kok dipelihara. Kalian buat tempe pakai apa? Jamur. Iya, acetobacter kayak gitu. Nanti kita belajar biologi detailnya di SMA. Jadi di SMA itu nanti ada materi biologi, ada belajar bakteri sendiri, belajar jamur sendiri, terus belajar virus sendiri. Jadi ada bab-babnya khusus kalau SMA. Kalau ambil biologi di IPA ya, kalau biologi SMA jurusan IPA. Tuh. Oke, kita lanjutkan di perkembangbiakan hewan, kita tuntaskan ya. Berapa slide ini, Kak? Oh, cuma 24. Kita lanjut di hewan. Jadi tanaman kita close case ya. Atau ada pertanyaan? Tanaman pucuk merah itu mudah. Dia pakai stek aja. Daun yang paling ujung tempel, udah taruh. Iya gede ya mau dibanyakin lagi, tapi lumayan loh kali daripada nganggur di rumah kan. Tanam-tanam pucuk merah dipindah di polybag dijual 5.000 lah. Berapa lah, atau tanaman krokot. Krokot yang pukul 9 yang kita punya kita kemarin yang kita tanam. Itu juga bagus. Warna-warni bisa dijual, lumayan. Kalian bisa jual online juga bisa. Selagi masih libur di rumah. Yang punya lahan nih, Anis. Lahannya luas ini. Lahannya luas ini. Tanamannya apa aja nih? Banyak. Jadi petani nih. Tukang kebun. Berkebun. Jangan kira anggap sepele loh ya. Itu sebuah profesi yang sangat mahal nanti di kehidupan kita di era modern ini. Karena banyak orang yang cuma dia bersifatnya konsumtif tanpa memproduksi suatu bahan. Jadi bayangkan kalau nggak ada petani, kalau kalian nggak mau kuliah jurusan pertanian atau nggak mau belajar tentang pertanian. Ada sebuah prediksi dinyatakan perang dunia itu zaman dulu perang dunia itu cuma
sebatas fisik, ya nggak? Kalau dulu perang dunia sebatas fisik, ya perang lah, lempar-lemparan bom lah, ya nggak? Terus ada perang nuklir, itu bom nuklir yang bisa menghancurkan jutaan atau secara genetika bisa hancur semuanya. Pernah dengar? Kakak pernah dengar? Nah, belum lagi perang secara biologi. Secara biologis, dia memutus rantai pertanian. Bayangkan loh, kalau sekarang lah endemi kita kena virus COVID-19. Lumpuhkan perekonomian negara kita atau di dunia gara-gara satu virus. Padahal kalau kita paham bagaimana virus itu dia pola menyebarnya, bagaimana dia bereproduksi, melakukan perubahan genetikanya, bermutasi. Kalau kita paham, kita bisa menghindari. Dan sekarang dekat-dekat ini kan sudah mulai banyak tuh yang namanya vaksin dikembangkan, ya nggak? Ada yang tahu nggak vaksin itu apa, Kak? Ngebalin tubuh. Jadi vaksin itu bukan obat ya. Vaksin itu pada dasarnya adalah virus yang sudah dibekukan, dimasukkan ke tubuh orang yang belum kena. Kayak kita dulu waktu bayi itu kena vaksin polio, vaksin TBC, BCG. Pernah nggak waktu kecil? Ada yang pernah kayaknya? Belum. Tanya orang tua kalau belum tahu. Jadi waktu bayi itu biasanya ada vaksin polio, TBC. Ya itu, ternyata apa? Artinya kalau virus dibekukan, dia dinonaktifkan di dalam tubuh. Ketika dia tertular, dia kebal, dia nggak akan ketularan. Jadi sebelahnya itu kena, aku udah punya virusnya, jadi bentengnya ada. Jadi nggak mungkin terkena lagi, nggak akan terkena gejala lagi. Tapi walau alam ya, semua kan kesuksesan itu semua juga ada rencana dan campur tangan Allah pastinya dengan tetap walaupun kena vaksin tapi ngeyel aja deket-deket orang yang sakit ya percuma gak mau jaga kesehatan gitu ya. Jadi kita pola ke depan kita belajar lebih apa ya, lebih untuk ke lingkungan kita. Maka pentingnya tadi, oh vaksin itu ternyata ini, jadi dia bukan penyembuh tapi dia mencegah penularan. Maka kalau informasi di luar negeri pun mereka malah dibayar yang jadi relawan-relawan vaksin. Ibu hamil, orang tua, orang-orang yang mau disuntik vaksin, dijadikan uji coba. Mereka dibayar. Kenapa dibayar? Karena mereka disuntikan virus tadi dalam bentuk dinonaktifkan. Nanti Zara bisa tanya sama bundanya yang punya orang tua atau keluarga kedokteran atau kesehatan ya. Bisa tanya-tanya lagi. Jadi nggak boleh menutup mata kalau itu sudahlah. Enggak, kita wajib tahu dan kita harus paham untuk pembelajaran anak-anak kita tahun-tahun ke depan. Dari situ ada pertanyaan Kakak. Jadi kalau perang biologi dia meretasnya di pemutusan rantai makanan. Bayangkan tuh, kalau seandainya Rona mau makan tidak ada nasi, tidak ada beras, petaninya mejo, tidak ada yang nanam beras, nanamnya singkong semua. Mau makan tidak, Kak? Enggak. Iya, mau makan singkong doang. Ya, jadi iya, maka dari itu jangan sekali-sekali atau melihat suatu profesi petani biasa aja. Wih, jangan kira petani itu dikira orang miskin, petani itu malah yang kaya-kaya. Kenapa, Kak?
Mm-mm. DPRD, wallahualam mungkin pada saat itu diberi amanah DPRD. DPRD kan mengemban eh, aspirasi rakyat. Mungkin omnya lebih paham untuk ngembangin di dunia perekonomian, berarti pertaniannya seperti apa. DPRD bukan berarti nggak ngapa-ngapain di dunianya dia, Kak. Jadi DPRD masih berhak buat perundang-undangan. Nggak harus kali, Kak. Nggak harus. Zaman sekarang nggak harus. Apapun yang kita ambil ketika SMP, SMA, kuliah, kadang ketika lulus sebuah profesi itu nggak selamanya ngikutin apa yang kita mau. Jadi kembali lagi, semua ada campur tangan Allah. Banyak kok di luar sana ngambil jurusan pendidikan ternyata dia cuma jadi sales. Ternyata cuma jadi guru les, jadi ibu rumah tangga. Dia ambil kedokteran, ternyata jadi ibu rumah tangga juga. Nggak jadi dokter. Banyak seperti itu. Tapi intinya yang patut kita tiru ya tetap belajar. Belajar sampai akhir hayat. Jadi walaupun udah tua, udah punya anak banyak, tetap belajar. Itu yang penting. Ada pertanyaan lagi, Kakak? Oke, kita lanjut ya di perkembangbiakan hewan. Di sini banyak hewan-hewan nih. Masih kita ingat hewan terbagi dua, vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Dan ternyata ada yang berkembang biak dengan seksual dan aseksual. Sama, generatif vegetatif bahasa lainnya. Ada siklus hidup hewan, teknologi reproduksi pada hewan. Nah, kalau pada hewan ini susah kita melakukan eksperimen. Kelihatan, Kak, gambar apa ini? Tawon-tawon, bawahnya tawon. Atas sendiri itu hidrilla. Hidrilla itu tanaman hidra. Yang kedua itu cacing, planaria. Yang ketiga itu lebah. Aseksual. Contohnya adalah hidra dan obelia. Dia tanpa kawin, tapi dia sudah bisa punya anak. Hebat ya. Jadi dari bertunas dia, ada tunasnya. Seperti pohon pisang, dia bertunas. Berkembang biakan sangat mudah sekali. Mau nggak kayak gini, Kak? Kak, kira-kira ada yang mau nggak? Manusia mungkin nggak seperti ini. Nggak mungkin lah. Tangannya dilepas, nggak. Itu fragmentasi ya. Dia tumbuh tangannya hidup jadi orang. Nggak mungkin itu. Ya, Pak, Kak? Iya, silahkan. Iya. Mm-mm. Bisa hidup, dia nggak mati-mati. Dia nanti ada video ini banyak nih kalau kalian cari di YouTube. Dia habis dibelah berfragmen-fragmen, fragmen itu dengan potongan-potongan khusus, mereka bisa hidup lagi. Tumbuh kepalanya, tumbuh ekornya. Oh, alam. Ciptaan Allah ya, Masya Allah. Hebat. Selanjutnya, yang ketiga tadi lebah ya. Partenogenesis. Peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Nah, banyak ini. Ini banyak banget. Jadi dia awalnya, kita lihat di gambarnya nih. Bentar. Lihat gambarnya ya, fokus di gambarnya. Ada princessnya, ada ratunya. Ratu itu berusia sekitar 32 betina.
Dia melakukan meiosis, pembelahan sel. Itu bukan usia ya, 32 itu gametnya kayaknya. 16 menjadi lebah pekerja sama sebagiannya jadi ratu. Kenapa Kak? Gamet itu genetikanya. Nanti kita belajar itu juga. Di sini ratu itu punya anak lebah pekerja sama calon ratu. Lebah pekerja itu nanti setelah dewasa dia berubah juga bisa jadi ratu. Jadi ratu itu tugasnya melahirkan atau beranak sama makan. Enak ya? Ada yang mau jadi ratu? Ada yang mau jadi ratu lebah? Melahirkan sama makan. Beranak sama makan. Bertelur sama makan. Bereproduksi sama makan. Tok. Beda sama pekerja. Pekerja itu kerjaannya nyariin makan si ratu. Jadi dia tanpa perkawinan. Jadi sudah bisa berubah. Sama kayak kecoa tuh. Kecoa enggak kawin. Ya seksual. Jadi dia langsung bertelur. Tiba-tiba telurnya sudah jadi kecoa kecil. Hah? Yang buat siapa? Yang buat Allah lah Kak. Itu sudah sistemnya. Oh yang buahin. Itu dalam dirinya sudah ada 2 sel. Ada 2 jenis sel. Sudah perubahan, sudah hukum alam. Sama kayak ikan. Ikan itu yang ada di laut. Itu juga ada juga ikan. Jadi ikan badut itu. Awalnya dia betina. Terus dia jadi jantan. Beda sama cacing ya. Kalau cacing itu dia hemaprodit. Cacing itu dalam tubuhnya juga ada, cuman dia terlihat jelas 2 alat kelaminnya kalau cacing. Kalau tadi hewan yang aseksual tadi itu kayak ikan badut, itu nggak terlihat jelas. Terlihatnya kalau masih kecil dia jantan atau betina, dewasanya jantan atau betina, seperti itu. Masya Allah ya, ciptaan Allah begitu hebat. Sampai manusia ada yang niru seperti itu. Jadi bahayanya Kak di luar sana, di media sosial sana, banyak sih orang yang mendokumentasikan sesuatu hal yang nggak pantas kita ketahui. Artinya pada dasarnya dia perempuan, terus dia transgender, jadi laki-laki. Secara fisik sudah berubah laki-laki. Dan ternyata secara naluri dia pengen melahirkan. Wallahu alam, karena dia memiliki sel ovum, dia bisa hamil. Dan pada proses perekaman atau dokumentasi tersebut itu dengan posisi dia sebagai transgender laki-laki yang awalnya perempuan, ya otomatis orang yang melihat film tersebut pasti berpikir, kok laki-laki bisa melahirkan? Ternyata ada loh laki-laki bisa melahirkan, wallahu alam. Itu suatu fenomena di alam yang terjadi di zaman sekarang. Fenomena yang terjadi orang yang menentang aturan agama Islam, yang menentang hukum Allah, dan itu suatu pertanda hari kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Semoga mata kita, telinga kita tertutup ya untuk sesuatu yang dilarang menurut Allah. Oke? Diperkuat imannya ya, Kak. Kakak kelas 9. Ya, karena semasa pandemi ini pun kalian di rumah juga insya Allah Ibu yakin banyak sekali godaannya. Lebih baik di asrama daripada di rumah. Ya enggak? Untuk ibadahnya. Ujian sebenarnya sih memang di rumah ujian sebenarnya. Kalau ujian di sekolah itu sudah terkondisikan dengan situasi dan lingkungan yang aman. Itu sudah bahaya sudah. Kita nggak gibah tapi filmnya gibah. Wah itu bahaya sudah. Oke kita lanjutkan. Kalau perkembangan seksual pada hewan sama manusia termasuk kingdom hewan, ada terjadi proses perkawinan antara jantan dan betina, fertilisasi.
pertemuan sel ovum dan sel betina menjadi embrio. Embrio itu yang bakal zigot, Kak, ya. Kalau janin itu bakal zigot. Fertilisasi vertebrata secara internal dan eksternal. Masya Allah. Jadi ada yang dia melahirkan atau internal atau eksternalnya. Nanti kita lebih cari-cari info lagi. Boleh nanti di rumah searching tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, yang video-video pakai Geographic National Geographic itu atau BBC itu boleh juga. Keren kalau kita lihat perkembangbiakan itu. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar telur, vivipar melahirkan. Ovovivipar melahirkan dan bertelur. Hewan apa kira-kira, Kak? Bertelur dulu dan melahirkan. Embrio ini berkembang biak di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Apa ya? Ibu belum terlalu paham ini. Bertelur dan melahirkan. Ikan? Ikan. Oke, bisa jadi kalau ikan. Oke, kita next. Siklus hewan. Siklus hidup hewan. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Dia perbentukan zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Nih, perkembangbiakan pada siklus hidupnya ubur-ubur seksual dan aseksual. Dua macam juga dia. Jadi metagenesis. Nah, ini salah satu contoh metagenesis. Kalau tadi pada tumbuhan, tumbuhan paku sama tumbuhan lumut. Ya enggak? Nah, kalau pada hewan, dia ubur-ubur yang melakukan metagenesis seksual dan aseksual. Siklus hidup hewan, metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Oke, sudah kita jelas ya, ada tahapan-tahapan secara rinci. Ada tahapan-tahapan yang tidak sempurna. Nah, ini yang keren, teknologi reproduksi hewan. Inseminasi buatan. Nah, di sini Kak ada inseminasi buatan, ada cloning. Waktu kita sudah mau habis ya. Inseminasi itu proses perkawinan secara suntik. Secara suntik, dibantu dengan suntik. Jadi, sapi, di sini gambar sapi ya, Kak? Iya, Kak, gambar sapi kan? Sapi itu tidak melakukan perkawinan, tapi sapi itu diberikan suntikan sel sperma dari sapi jantan. Jadi, sel spermanya sapi jantan disuntikan ke sapi betina. Itu namanya inseminasi buatan. Yang kedua, model cloning. Nah, ini yang diharamkan ya. Inseminasi buatan ini kalau dalam bentuk realitas manusia itu seperti apa kemarin ya katanya Bila? Bayi tabung. Kalau pada hewan bukan bayi tabung, namanya inseminasi buatan. Iya, hampir sama lah seperti itu. Kalau pada manusia dia namanya bayi tabung. Jadi dia sel spermanya, sel ovumnya dipertemukan dulu. Setelah itu dimasukkan lagi ke rahim. Apa yang nggak jelas? Ini terakhir. Siapa nih? Lanjut. Kita terakhir ya, cloning, cara reproduksi hewan memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Memasukkan inti sel donor ke dalam sel induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ini yang dikatakan haram ya, Kak. Kakak, cloning ini dikatakan haram. Kalau tadi yang namanya bayi tabung itu masih bisa dikatakan halal ketika dia sel spermanya punya pasangan suami istri yang sah menurut agama.
Ya Kak, ada pertanyaan dari sini Kakak? Iya, kalau cloning kayak kembaran dia. Aza, ada pertanyaan Za? Disha, mana suaranya Aza, Disha, Marca? Marca hilang nih. Oke, dari sini ada pertanyaan Kakak? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Oke, nanti boleh cek nuadunya ya, cek ulang atau nanti Ibu siapkan latihan soalnya. Insya Allah, Ibu yakin lumayan lebih paham lah daripada kemarin yang cuma baca daripada dijelaskan ya. Ada penambahan kan? Lebih paham Kak? Lumayan ya daripada pekan lalu ya. Kita tutup dulu ya materinya dengan sehamdalah. Silakan istirahat dan silakan melanjutkan materi pelajaran selanjutnya. Sehat terus ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.